Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah tabi'in, memasuki bab para hakim berikutnya yang bernama Atha bin Rabah, ahli fikih dan mufti Mekah. Memasuki bagian pertama adalah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pendahuluan dari tabi'in yang bernama Atha bin Rabah. Atha bin Abi Rabah berkata ketika menasihati salah seorang muridnya, "Wahai anak saudaraku, sungguh orang-orang sebelum kalian membenci banyak bicara. Yang mereka anggap banyak bicara adalah perkataan selain dari kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran atau membicarakan keperluan hidupmu yang harus dipenuhi. Tidakkah kalian ingat firman Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Quran surat Al-Infitor ayat 10 sampai 11 dan 11. Kemudian dia melanjutkan, dan sungguh bersama setiap orang dari kalian ada dua malaikat duduk di sebelah kanan dan kiri. Tiada suatu ucapan pun yang dia ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Atha bin Abi Rabah adalah seorang ahli fikih Mekah, seorang ulama besar di sana dan salah satu dari para tabi'in yang terpercaya. Lalu apa yang ingin kita katakan mengenai sirah perjalanan hidupnya? Kami ingin mempersembahkan gambaran dari dekat sehingga kita merasa seolah hidup di dalam naungan tahun-tahun pada abad terbaik, yaitu abad di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan yang bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah zamanku. Tidak heran jika pendahuluan ini diawali dengan kisah menakjubkan yang tidak menganggap hanya atau seoranglah yang menjadi pahlawannya. Tidak heran jika pendahuluan ini diawali dengan kisah menakjubkan yang tidak menganggap hanya atau seoranglah yang menjadi pahlawannya. Akan tetapi bersamanya ada seorang sahabat ahli fikih yang memiliki kedudukan penting dan mulia. Dialah Abdullah bin Umar yang datang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah. Maka pada saat itu orang-orang pun berdatangan kepadanya dan mengerumuninya seraya bertanya kepadanya dan meminta fatwa darinya. Dalam keadaan tercengang, Ibnu Umar berkata kepada orang-orang itu, "Wahai penduduk Mekah, apakah kalian mengumpulkan berbagai masalah untuk ditanyakan kepadaku, padahal di tengah-tengah kalian ada Ibnu Abi Rabah? Sungguh keheranan ini ada kisahnya, yaitu kisah seorang ahli fikih yang tidak ada seorang ulama pun di Mekah mau memberikan fatwa selama dia berada di sana." Imam Abu Hanifah An-Nu'man berkata tentang dirinya, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang pernah aku jumpai yang lebih utama daripada Atha bin Abi Rabah. Jadi, apakah kini telah tiba saatnya untuk mendekat kepada tahun-tahun yang penuh keberkahan ini? Juga kepada majelis yang digelar oleh Atha, seorang tabi'in yang terpercaya, fakih dan alim ini. Ya, mari kita bersama-sama mengenali syirah dan pemikirannya."
Tanda pengenalnya, Atta bin Abi Rahbah adalah seorang budak dari bangsa Habasyi yang dimiliki oleh seorang wanita dari penduduk Makkah. Dia benar-benar tulus dalam melakukan pelayanan kepadanya. Nama aslinya adalah Aslam. Dia tumbuh besar di Mekah dan dilahirkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan di sebuah desa di negeri Yaman sebelah barat daya wilayah San'a, berhadapan dengan kota Ta'iz dari sebelah timur. Dia datang ke Mekah bersama ayahnya saat dia masih anak-anak. Atta adalah seorang budak hitam, bermata picak, berhidung pesek, bertangan lumpuh, dan berkaki pincang, serta menjadi buta di kemudian hari. Akan tetapi, dia adalah seorang ahli fikih yang terpercaya dan seorang ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Di rumah seorang majikan dari kalangan wanita Mekah, anak laki-laki dari bangsa Habsyi ini melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan sesempurna mungkin. Sementara itu, dia menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melaksanakan kewajibannya sebagaimana dia mempelajarinya dari para sahabat yang hidup semasa dengannya dan telah dia teguk ilmunya. Dia mengambil ilmu dari periwayatannya dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan pembela Rasulullah SAW, Abdullah bin Az-Zubair, ridwanullah alaihim ajma'in. Dia telah memuaskan dirinya dan tujuannya berupa ilmu dan periwayatan mereka, sehingga hadis dan periwayatannya begitu banyak. Para ulama dan ahli fikih pun menggambarkan bahwa dia adalah orang yang banyak meriwayatkan hadis karena kesungguhannya dalam hal itu. Atau adalah orang yang sedikit berbicara dan lebih banyak memilih diam, kecuali berkaitan dengan perkara yang diperlukannya saja atau pada saat dia sedang mengajarkan kepada orang-orang di majelisnya. Ismail bin Umayyah yang hidup sejaman dengannya telah berkata tentang hal tersebut. Atau adalah orang yang banyak diam. Dan apabila dia berbicara, maka terbayangkan bagi kami bahwa dia sedang diteguhkan. Kemudian ini merupakan salah satu dari akhlak terpuji yang dia miliki, yang dipersaksikan kebenarannya oleh para rawi. Atau senantiasa mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh orang yang meriwayatkan hadis kepadanya, sesuai dengan adab mendengarkan. Kisah yang paling menakjubkan mengenai hal ini adalah apa yang diceritakan oleh Mu'adz bin Sa'id ketika dia berkata, kami sedang bersama Atha. Lalu seseorang menceritakan sebuah hadis dan perkataannya langsung disanggah oleh seseorang yang lain. Maka Atha berkata, subhanallah, akhlak apa ini? Akhlak apa ini? Sungguh, aku mau mendengarkan hadis dari orang ini. Dan aku lebih mengerti tentang hadis itu daripada dia. Namun aku memperlihatkan kepadanya seolah-olah aku tidak tahu apa-apa tentang hadis tersebut. Demikianlah laki-laki ini senantiasa menetapkan segala simpati dan berbagai perkara yang memenuhi jiwanya sebagai semangat untuk menuntut ilmu. Dia juga berkata, seseorang meriwayatkan hadis kepadaku, maka aku pun diam dan mendengarkannya, seolah-olah aku belum pernah mendengar hadis itu sama sekali, padahal aku telah mendengarnya sebelum dia dilahirkan. Orang yang menuntut ilmu itu seperti seorang pedagang yang sangat ingin membeli sesuatu dengan maksud untuk dijual lagi, karena dia mengetahui harga barang yang akan dia beli itu. Atha bin Abi Rabah adalah seorang laki-laki yang tumbuh besar dan berkembang di majelis ilmu. Setelah kartu kecil yang telah memperkenalkan kita kepada ahli fikih ini, sudah sepantasnya kita membahas tentang Atha sebagai seorang ahli ilmu. Demikianlah kisah dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in dari budak hitam yang bermata picak, berhidung pesek,
bertangan lumpuh dan berkaki pincang, tetapi dia adalah seorang ahli fikih yang terpercaya. Masya Allah, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Atha bin Abi Rabah, karena tidak ada alasan untuk menuntut ilmu bagi siapapun yang dia mau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.